Selamat siang Pak, nama saya Leonardus Sandrivan, NIM 1703030157, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena korupsi di Indonesia. Yang pertama ya, kita harus mengetahui dulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang artinya busuk, rusak, atau mengoyangkan, atau memutar balik. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau ilegal menggunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang semena-mena atau menggunakan uang yang sebenarnya bukan milik mereka, tapi mereka menggunakan untuk keperluan pribadi mereka atau keperluan keluarga mereka tanpa mereka memikiri dampak dari apa yang mereka lakukan atau orang yang menjadi sasaran dari perilaku bejat mereka tersebut. Baik, saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi dari berbagai sumber. Yang pertama dari Syed Hussein Altas. Menurut beliau, istilah korupsi itu berarti pejabat yang menyebut korupsi apabila seorang pegawai menerima sodoran atau pemberian yang disodorkan kepada mereka oleh orang-orang tertentu atau oleh seorang swasta dengan maksud mengurangi atau mempengaruhi mereka agar memberikan perhatian istimewa kepada sang pemberi. Maksud dari beliau adalah seseorang yang memberikan sogokan kepada si pelaku korupsi tersebut agar dia melakukan perhatian khusus terhadap si pemberi, agar si pemberi mendapatkan apa yang diinginkan dari yang melakukan korupsi tersebut. Yang kedua, menurut David H. Bailey, menurut beliau, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang demi kepentingannya sendiri dan tanpa harus memikirkan atau mempertimbangkan untuk orang lain. Yang berikut, korupsi dalam pandangan antropologi. Mengulangi apa yang pernah dikatakan oleh Kessing, karena para antropologi niscaya selalu bersyarat untuk memahami budaya hingga menestinya dalam bentuk penyamaran terhadap realita-realita politik ekonomi manusia. Namun demikian, tantangan terbesar bagi para antropologi yang begitu dengan kompleks etnografi korupsi terletak pada bagaimana mereka menafsirkan atau menjelaskan mengenai fenomena tersebut. Andres menyatakan bahwa kecenderungan para antropologi lambat dalam menangani korupsi lebih disebabkan oleh kuatnya tradisi relativasi dari para antropolog yang menentang keras penggunaan penilaian normatif dan moralitas yang berasal dari luar suatu tempat penelitian mereka. Sejak tahun 1960-an, sudah cukup banyak karya etnografi yang mengungkapkan berbagai praktik tersembunyi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sementara pada posisi berlawanan pada tahun 2004 justru menekankan pentingnya peradaban antara pertimbangan hukum dan moral korupsi sehingga relativisme budaya harus dihindari dan mendefinisikan korupsi. Para antropolog yang sejak lama bergaul dengan para koruptor di berbagai medan penelitian mereka
memberikan nasihat untuk bersikap waspada dalam mengambil sistem hukum negara sebagai acuan dalam menilai korupsi atau tidak korupsi. Dalam banyak kasus, mereka mendapatkan bahwa aparatur negara itu sendiri tampak terlibat dalam mendukung tindakan korupsi. Mereka mendukung dengan cara mengubah hukum yang ilegal menjadi tidak ilegal, dan sebaliknya juga yang tidak ilegal menjadi ilegal. Dalam banyak kesempatan, aturan-aturan hukum tidak pernah benar-benar konkret dan selalu tunduk pada interpretasi, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara hukum abstrak dan situasi kehidupan nyata, sekaligus membuka luas kemungkinan hukum untuk dieksploitasi oleh para ahli hukum, seperti apa yang pernah diungkap oleh Sally Falkmore tahun 1978. Beliau pernah mengatakan bahwa pembuatan aturan dan tatanan sosial simbolik adalah industri manusia hanya cocok dengan melakukan manipulasi, penggelakan, memperbarui, mengganti dan merombak aturan dan simbol di mana orang tampaknya terlibat hampir sama, yaitu dalam kasus korupsi. Oleh karenanya, para antropolog juga menyerahkan tentang perlunya untuk mempelajari hukum dan profesi hukum, bukan hanya karena kelompok profesi ini sangat rentan terhadap korupsi, tetapi juga karena hakim dan pengacara seringkali bermanuver dalam mendefinisikan dan menafsirkan ruang lingkup hukum dengan tujuan mengeksploitasi ketidakpastian mengenai aturan bagi orang yang melakukan suatu tindakan korupsi. Bahwa menurut pandangan antropolog, perlunya untuk membelajarkan mengenai aturan-aturan atau hukum, karena aturan yang berlaku sekarang di Indonesia belum bisa atau belum sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, di mana belum ada hukuman yang pasti bagi orang yang melakukan korupsi, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan korupsi karena belum adanya aturan yang begitu ketat bagi mereka yang melakukan sebuah tindakan keji tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.